ahli ibadah yang nggak tahu diri, gitu ya. Udah tahu dia diberi posisi yang sangat strategis, tapi terlalaikan karena ibadah asal ikut orang lain. Lihat Syekh Abdul Qadir sesuai dengan usianya. Ketika beliau usianya muda, lagi kuat-kuatnya hafalan, maka ibadah yang paling utama bagi beliau menuntut ilmu. Nah itu ya. Maka ketika di usia tertentu ilmunya udah banyak, ibadah yang paling utama buat beliau ngajar, ibadah malam sampai pagi. Itu bukan waktu muda 18 tahun tuh barangkali gitu Ustaz Andika ya. Jadi apa yang terbaik, ibadah yang terbaik buat kita, lihat kita ini kelebihannya apa. Maka di dalam sebuah hikmah yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal, kata Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Tanawwa'at bermacam-macam, ajnasul a'mal jenis-jenis amal, li tanawwu'i karena bermacam-macamnya, waridatil ahwal kondisi-kondisi yang datang. Jadi ada orang yang ya harta nggak punya, ilmu belum banyak, tapi kecerdasan lagi kenceng-kencengnya. Maka ibadah yang paling utama apa? Belajar. Itu kadang-kadang di pesantren bagi santri saya lebih baik nggak usah puasa tapi belajarnya ngamuk daripada gara-gara puasa tapi nggak bisa belajar. Nah itu bahkan kata kadang-kadang kiai begitu. Ada yang udah ilmunya udah banyak, lalu ibadah yang utama buat beliau apa? Ngajar. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Ketika ilmunya udah banyak, beliau bahkan nyari istri itu supaya bisa dukung ngajarnya. Saya nyari istri syaratnya 2, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, siap nggak dapat waktu saya, karena saya pasti banyak ngajar. Yang kedua, siap-siap kedatangan banyak tamu gitu, karena banyak orang konsultasi ngejamu. Nah itu aja, nggak cari cantik, nggak cari kaya, bangsawan nggak. Nah itu sangkin Imam Syafi'i fokus karena beliau ilmunya banyak, ibadah utama paling utama Pak ngajar. Seperti Gus Baha gitu ya. Bahkan suatu saat Imam Syafi'i qiyamul lailnya biasa aja beliau tidur-tiduran madep ke atas gitu ya, nggak jelas nih kata orang gitu kan. Ngapain lagi Imam Syafi'i itu? Sholat enggak, tidur enggak, malah geleleng gitu ngeliatin ke atas, apa lagi? Ternyata di pagi-pagi ditanya, wahai Imam Syafi'i, engkau tadi malam tidur enggak, sholat juga enggak banyak, itu engkau ngapain? Justru mumpung di rumah Imam Maliki ini tempat berkah, maka saya memikirkan 100 masalah yang kemarin gak pecah, sekarang jadi pecah. Kata beliau gitu ya, bisa memecahkan 100 masalah. Jadi mikirnya buat Imam Syafi'i itu ibadah yang sangat utama. Tapi kita jangan tiru-tiru, ilmu gak punya gitu ya, lah gak promo, sholat enggak, istilah enggak. Jangan asal ikut. Nah inilah maksudnya, ibadah itu jangan asal ikut. Nah itu, wah saya memikirkan hukum fikih. Mikirin apa gitu ya, dasarnya aja nggak punya. Nah jadi itu namanya asal ikut. Ada juga yang kayak Imam Syafi'i. Ada juga yang diberi oleh Allah keadaannya itu, yang didatangkan oleh Allah adalah bisnis gitu ya. Mungkin dengan bisnis dia ngamuk dari pagi sampai malam, manakib hataman agak terlambat dikit gitu ya, Mas Idan ya. Yang penting ada kifarat. Yang penting ada kifaratnya. Orang-orang datang maghrib, dia datang pas makan, itu nggak apa-apa itu gitu ya. Orang udah dikir 1.500 gitu, ada datang belakangan karena bisnisnya, itu nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting ada kifaratnya. Ya, jadi Utsman bin Affan itu untuk satu perang Tabuk beliau mendonasikan sampai 62 miliar. Nah, barangkali untuk Utsman bin Affan gak ikut perang Tabuk ya nggak apa-apa. Emang beliau bukan ahli perang. Maka dilihat di top KP itu, Utsman bin Affan pedangnya kecil. Nggak kayak Umar bin Khattab, nggak kayak Sayyidina Ali, pedangnya gede-gede. Abu Bakar kecil, badannya kecil, kurus gitu kan. Maka Abu Bakar Siddiq ya nggak terkenal dengan peperangannya. Utsman bin Affan ya daripada itu udah bisnis ngamuk, biayain orang perang. Nah begitu. Nah jadi ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, punyanya apa? Duit banyak, titipan Allah begitu. Maka ibadah utamanya adalah dengan bisnis ngamuk itu. Dengan berderma, itulah Utsman bin Affan, itulah Abdurrahman bin Auf. Ada yang duit nggak punya, ilmu nggak punya, tapi dia dikaruniai kekuasaan power. Maka bisa jadi ibadah utamanya bukan sholat yang sekian banyak atau puasa yang sekian banyak, tetapi dia memikirkan keadilan dan kemakmuran rakyatnya. Nah itu, jadi jangan gara-gara sholat besoknya memerintah atau memimpin
kerajaan atau memimpin negaranya, ternyata nggak bisa. Kenapa? Malamnya qiyamul lail terus gitu kan. Nah ini namanya ahli ibadah yang nggak tahu diri gitu ya. Udah tahu dia diberi posisi yang sangat strategis, tapi terlalaikan karena ibadah asal ikut orang lain. Ada yang ya jabatan nggak punya, harta nggak punya, ilmu nggak seberapa gitu kan, punyanya suara, ya jadilah Bilal dia. Nah itu. Lalu ada yang keluarga nggak punya, harta nggak punya, lalu jabatan nggak punya, suami nggak punya, keluarga nggak punya, bisnis nggak punya, harta nggak punya, barang-barang nggak punya. Apa? Ya udah, sholat malam 1000 rakaat kayak Robiatul Adawiyah. Nah itu. Jadi seandainya Robiatul Adawiyah anaknya 10, mungkin malamnya nggak 1000 rakaat tuh. Besoknya pagi yang ini berantem, anak pertama, anak kedua, anak ketiga siap-siap sekolah, anak keempat imusan gitu ya, anak kelima pipis, minta dicebokin gitu ya. Nah, kalau malamnya 1000 rakaat, besoknya ngantuk, suaminya mau berangkat kerja nggak disiapin makanan gitu ya. Maka ibadah itu tergantung kondisinya bagaimana. Maka bagi yang punya anak 10, punya suami, ibadahnya apa? Ibadahnya support suami, mengopeni anak, itulah ibadah yang utama. Seandainya qiyamul lailnya kurang-kurang, yang penting DKM, zikir, khataman, manakib. Jangan dibalik KDM. Khataman datang pas makan. Ya, zikir, khataman, manakib. Habis itu silakan cari ibadah, silakan mengenal diri, dan dengan mengenal diri itulah kita menggapai ilahi. Nah, jadi kita punyanya apa? Kondisi kita bagaimana, lihat waktu kita seberapa luang, lihat ilmu kita seberapa banyak, lihat kesehatan kita seberapa kuat, lihat power kita seberapa besar, lihat organisasi kita amanahnya seperti apa. Nah itu ya, lihat harta kita, lihat jabatan kita, lihat passion kita, itu kita ramu. Dari situ apa yang dititipkan oleh Allah, ngamuklah di situ. Bisa jadi itulah ibadah yang highest meaning. Kalau seorang dokter yang subspesialis, lalu dia melihat ada santri ngapal Quran, wah itu hebat banget, lalu ditinggalkan tuh profesinya untuk ngapal Quran, itu juga namanya ahli ibadah tapi nggak tahu diri gitu. Nah jadi mulia nggak ngapal Quran, mulia, tetapi itu bukan highest meaning, bukan makna yang tertinggi. Karena apa? Subspesialis katakanlah bedah jantung itu jarang di Indonesia. Loh kok dia ngapal Quran? Itu mah anak SMP juga banyak, anak sanawiyah begitu kan, apalagi bukan usianya. Nah itu jadi kecuali pakai hatam nggak apa-apa itu ya. Satu baris gitu ya. Dan jangan tinggalkan dokternya itu. Kalau dengan hatam insya Allah bisa gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman, tanawwu'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Banyak jenis amal tergantung kondisi yang Allah berikan kepada kita. Nah jadi semua itu bisa memiliki ibadah yang utama, satu sama lain bisa jadi berbeda. Dan dengan begitu kita nggak boleh meremehkan ibadah orang lain. Apa Mas Idan kalau Jacob terlambat, nggak boleh ya. Kenapa? Karena ternyata dia ngamuk di bisnis, yang saya membangun walayah gitu kan, nyiapin bisnisnya untuk dakwah TKN, dan yang penting ada kifaratnya gitu. Nah, begitulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mudah-mudahan Allah takdirkan kita ngamuk di dalam ibadah yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan lupa lihat yang Allah amanahkan kepada kita, ngamuklah di situ, karena bisa jadi itu menjadi ibadah yang highest meaning, ibadah yang maknanya tertinggi yang Allah berikan kita misi. Amin ya rabbal alamin. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil